warga Batu Tulis. Jalannya amblas. Suasana kebatinan semesta Pasundan ditengarai sedang genting. Tengara paling nyata datang dari Gunung Gede Pangrango yang menunjukkan aktivitasnya. Tanah Parahyangan juga tengah mengalami situasi tidak happy, sehingga banyak bencana-bencana yang berhubungan dengan tanah, terutama tanah longsor. Celakanya, salah satu yang terdampak adalah kawasan di sekitar Batu Tulis, tempat paling keramat di Bogor, karena terdapat prasasti Batu Tulis. Disinilah terdapat jejak pakuan Pajajaran yang masih tersisa. Dan bagai dituntut bisikan gaib, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi datang ke prasasti Batu Tulis, kemudian mencoba mencocokkan kakinya dengan batu tapak yang diduga miliki Maharaja Surawisesa. Lantas, adakah makna mistis karena tapak kaki Kang Deddy sama dengan tapak di batu keramat itu? Mungkinkah KDM adalah titisan penguasa Pajajaran? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menggemparkan, kaki Deddy Mulyadi ternyata serupa dengan tapak kaki yang tercetak di batu tapak di depan prasasti Batu Tulis Bogor. Spekulasi pun bermunculan bahwa Gubernur Jawa Barat itu mempunyai hubungan dengan pemilik tapak kaki di batu tapak tersebut. Jejak sejarah mencetak batu tapak adalah cekungan tipis di sebilah batu yang dibuat oleh Sang Prabu Surawisesa. Raja kedua Pakuan Pajajaran inilah pembuat prasasti Batu Tulis yang didedikasikan untuk sang ayah, Mahaprabu Siliwangi. Batu tapak adalah sebuah tetenger atau pertanda mistis yang dibuat Prabu Surawisesa untuk menjaga negeri Pakuan yang akan ditinggalkan untuk generasi-generasi berikutnya. Kaki itu adalah bukti konkret bahwa di situ ada gen dan juga ada postur-postur tubuh yang berkaitan dengan silsilah keluarga. Maka siapapun orang yang pernah menginjakan kaki itu dan dia memiliki gen yang sama, itu secara otomatis betul dia pasti akan sama, akan serupa. Dan tidak semua orang memiliki postur yang sama. Bahkan hanya beberapa gen saja ataupun beberapa orang saja terpilih yang memang memiliki telapak yang sama ataupun dia akan posturnya itu sama. Letak batu tapak berada di depan Batu Tulis yang menyanjung sepak terjang Prabu Siliwangi sebagai raja termasyur. Di depan batu tapak terdapat batu yang lebih kecil, dipercaya mencetak dengkul Sang Surawisesa. Dan setelah kaki menapak di batu tapak, Deddy Mulyadi pun tampak menempelkan lutut, sehingga posisinya seperti berlutut di depan prasasti Batu Tulis. Lantas apa makna semua itu? Mungkinkah Deddy Mulyadi memiliki pertalian dengan sosok penguasa Pajajaran di masa silam?
dan aku lihat di sini memang betul ada kaitannya Kang Dedi ini dengan Prabu Surawisesa ya, tapi bukan kepada Prabu Siliwangi, tapi namun masih satu garis keturunan. Ada pernikahan dari generasi yang ke-9 ya. Ini ada kaitannya dengan sejarah di masa lalu. Telisik lewat hitung-hitungan mistik, Velin Ratu Ayu menemukan gambaran bahwa dengan memiliki hubungan batin yang bisa dilacak hingga ke Raja Pajajaran kedua, membuat Dedi Mulyadi kuat menapakkan kakinya di batu tapak Sang Surawisesa. Sebab batu keramat itu hanya akan bisa dijamah terah yang sah. Sehingga jika tidak memiliki garis darah, disarankan untuk tidak mencoba-coba mengukur kakinya dengan batu tapak. Kalau aku lihat dari sosok Kang Dedi Mulyadi ini memang masih ada garis keturunan dari beliau ya, dari Suryawisesa, dan aku lihat di sini kalau dari penerawangan aku adalah garis keturunan ke-9 ya. Maka seseorang yang memiliki garis keturunan dan juga di sini kita bilang garis turunan bukan titisan ya. Titisan itu beda dengan keturunan. Kalau aku bilang seseorang yang memiliki keturunan, apalagi beliau adalah keturunan dari Eyang Prabu atau Eyang Suryawisesa, itu memiliki biasanya ciri yang paling kelihatan adalah beliau akan menjadi seorang pemimpin. Tapi benarkah kedatangan Dedi Mulyadi ke Batu Tulis ada hubungannya dengan perjanjian gaib? Mungkinkah sedang menawar agar Gunung Gede tidak meletus? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Banyak yang menduga kedatangan Dedi Mulyadi ke Batu Tapak bukan tanpa tujuan. Semula, sekedar melihat korban longsor di kawasan itu. Tapi sejatinya, ada misi tersembunyi yang berhubungan dengan alam gaib. Suasana alam Pasundan yang sedang genting memang tidak bisa diantisipasi semata hanya dengan upaya-upaya pencegahan bencana. Dibutuhkan komunikasi gaib dengan para penjaga dari dunia yang tak terlihat. Dan misi Dedi Mulyadi adalah menawar agar Gunung Gede tidak meletus. Keberanian KDM mengajukan penawaran dengan alam gaib mustahil dilakukan jika tidak memiliki bekal batin yang kuat. Tapi jangan-jangan Dedi Mulyadi malah titisan Prabu Siliwangi sehingga mampu mencegah Gunung Gede berulah. Kalau dibilang titisan tidak, Eyang Prabu Siliwangi sendiri ini tidak pernah menitis kepada siapapun. Namun beliau akan selalu datang dan menemui beberapa keturunannya yang memang di sini beberapa keturunan yang terpilih. Ya, ini kita lagi di daerah mana ya Teh? Barangkali bisa dinalar jika KDM atau Kang Dedi Mulyadi bisa memiliki keberanian melakukan komunikasi dengan alam gaib. Sebab, seperti kata Velin, ada darah Siliwangi yang mengalir di tubuhnya. Kontak batin para keturunan dengan Prabu Siliwangi dibutuhkan oleh sebab penguasa Pajajaran itu sesungguhnya masih terus menjaga negeri Pasundan. Karena sebenarnya yang Prabu Siliwangi ini moksa itu artinya dia menghilang dan tidak ada wujud ataupun mayatnya ya. Berarti di sini beliau masih ada di sekitaran tanah Sunda. Sebenarnya seperti itu, dan yang Prabu Siliwangi sendiri ini tidak pernah menitis kepada siapapun. Namun beliau akan selalu datang dan menemui beberapa keturunannya. Teka-teki kedatangan Dedi Mulyadi ke Batu Tulis, kemudian mencoba mencocokkan tapak kakinya dengan batu tapak, memang bukan sekedar mampir. Bukan pula sebatas meninjau korban longsor. Bagi sejarah bumi Pasundan, Batu Tulis adalah paling keramat. Karena disinilah terdapat prasasti yang memberi gambaran tentang masa lalu dan masa depan. Secara harfiah,
bunyi prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa adalah pujian bagi Prabu Siliwangi. Tapi ada makna tersembunyi di balik catatan tersebut, termasuk Candra Sengkala yang berbunyi Panca Pandawa mengemban bumi. Candra Sengkala adalah ciri penulisan angka tahun yang tersembunyi. Jika diartikan, Panca Pandawa mengemban bumi adalah angka tahun 1455 tahun Saka. Tapi mungkinkah di balik angka itu ada rahasia bencana besar? Lalu mengapa hanya pemimpin yang di dalam tubuhnya mengalir darah Siliwangi yang bisa menawar bencana? Maka seseorang yang memiliki darah keturunan biasanya orang tersebut akan memiliki sifat, kemudian memiliki watak dan juga perilaku yang sama dengan keturunannya tersebut atau leluhurnya tersebut. Ada yang menengarai kedatangan Deddy Mulyadi ke prasasti Batu Tulis memiliki makna tersendiri, termasuk menawar agar Gunung Gede tidak meletus. Tapi apa sesungguhnya yang ada di Batu Tulis? Mengapa banyak pemimpin yang mendatanginya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Prasasti Batu Tulis adalah jejak sejarah bumi Siliwangi yang panjang. Batu yang berisi pujian-pujian untuk penguasa Pakuan Pajajaran itu dibuat oleh Raja kedua Sang Surawisesa. Sebuah versi menulis penguasa pertama Pakuan Pajajaran adalah Sri Baduga Maharaja. Kemudian diganti oleh Prabu Surawisesa, dilanjutkan Ratu Dewata, Ratu Sakti, Ratu Nilakendra, dan Raga Mulia sebagai raja terakhir. Demi menghargai kebesaran Sri Baduga Maharaja, yang tak lain adalah ayahandanya, Prabu Surawisesa membuat prasasti yang kemudian dikenal sebagai Prasasti Batu Tulis. Hingga saat ini, Prasasti Batu Tulis seperti menyimpan sihir bagi para penguasa. Nyaris semua pemimpin negeri ini pernah bertetira di Batu Tulis, termasuk Presiden pertama Soekarno yang bahkan membangun Istana Batu Tulis. Seolah ada aura kepemimpinan yang terus memancar dari Batu Tulis sejak era Pajajaran hingga masa kini. Kan sebutan nama Eyang Prabu Siliwangi ini seperti kita lihat ya, aku melihat di sini dari penerawangan aku, dia Eyang Prabu Siliwangi ini adalah gelar. Ya, bahkan sebutan Prabu Siliwangi ini aku lihat di sini ada beberapa masa ya. Masa pertama adalah Sri Baduka Prabu Siliwangi ya. Kemudian yang kedua adalah Prabu Siliwangi Surawisesa, Prabu Surawisesa, dan juga yang ketiga dan sebangsa dan yang kemudian keturunan berikutnya ya. Namun aku lihat di sini yang aku lihat dari Pak Kang Deddy ya, yaitu adalah dari Prabu Siliwangi dari Paduka Surawisesa, Prabu Surawisesa. Geger Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memiliki tapak kaki yang pas. Saat diletakkan di batu tapak di Batu Tulis, menebar banyak spekulasi, termasuk yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ada yang meyakini kedatangan Kang Deddy ke Batu Tulis juga bukan tanpa tujuan, terutama tujuan mistis. Apalagi Batu Tulis memang identik dengan aura metafisika yang bertalian dengan jejak Prabu Siliwangi di masa lampau. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.